Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 23. Terutama sekali mereka yang mempunyai anak perempuan dan yang merasa gelisah kalau-kalau pada suatu malam akan tiba giliran mereka didatangi penculik yang akan melarikan anak mereka, segera bermufakat untuk minta pertolongan pertapa itu dan akhirnya berangkatlah serombongan orang menuju ke Pulau Kura-Kura. Lam Hai Sengjin menerima pelaporan mereka dan merasa kasihan, maka dia mengutus murid tunggalnya yang sudah mewarisi ilmu kepandaiannya untuk mewakilinya menyelidiki dan memberi hajaran kepada komplotan penjahat itu. Juga dia memberi izin kepada muridnya untuk merantau selama 1 tahun. Setelah memberi banyak nasihat, berangkatlah Kuilun seorang diri naik perahu menuju ke daratan besar dan tanpa disangkanya, dia telah berjumpa dengan Han Suat Hong putri kerajaan Pulau Es. Pada hari itu kota Lengxiabun sibuk seperti biasa. Keadaan tetap ramai dan biasa seperti tidak terjadi sesuatu dan seperti tidak akan terjadi sesuatu. Tidak ada seorang pun yang tahu, di antara sebagian besar penduduk yang memang tidak memikirkan lagi. Bahkan malam tadi telah terjadi seperti biasa, yaitu pemerkosaan darah-darah culikan baru seperti sekelompok domba disembelih, dan tidak ada pula yang tahu bahwa pagi hari itu muncul 2 orang yang akan mendatangkan perubahan besar di kota itu, menimbulkan geger yang akan menggemparkan kota dan akan menjadi bahan cerita sampai bertahun-tahun lamanya. Setelah menyelidiki di mana letaknya rumah makan milik Chi Wangwei, Kuilun mengajak Suat Hong mendatangi rumah makan itu. Sebuah rumah makan yang bangunannya indah dan besar, dengan ket baru dan di depan rumah makan terdapat tulisan dengan huruf besar, Rumah Arak, yang berarti restoran. Hong Moi, engkau lapar bukan? Mari kita makan dan minum di sini. Suat Hong memandang heran. Bukankah ini rumah makan milik hartawan Ciu yang menjadi pemimpin komplotan penjahat di kota ini yang akan dibasmi Kuilun? Dia memandang dan melihat mata pemuda itu bersinar, kemudian Kuilun memejamkan sebelah mata penuh arti. Suat Hong tersenyum geli. Mengertilah dia kini. Pemuda itu hendak mengajaknya makan sampai kenyang lebih dulu sebelum turun tangan. Dan memang dia merasa lapar sekali. Aku tidak bisa bekerja tanpa makan lebih dulu, pemuda itu berkata lirih ketika mereka memasuki rumah makan dan Suat Hong tersenyum-senyum. Sepagi itu, rumah makan sudah terisi setengahnya oleh mereka yang beruang, karena rumah makan ini terkenal sebagai rumah makan mahal. 2 orang pelayan, pria dan wanita, yang wanita masih muda dan genit, dengan wajah yang ditutup warna putih dan merah yang tebal seperti tembok di kapur dan digambar, menyambut mereka dengan sikap manis. Kuilun dan Suat Hong diantar ke sebuah meja kosong di sudut dan dengan suara lantang Kuilun memesan makanan dan minuman yang paling lezat, dalam jumlah banyak sekali. Para pelayan menjadi terheran-heran mendengar pesanan masakan yang pantasnya untuk menjamu 10 orang. Akan tetapi melihat sikap kasar dari pemuda tinggi besar itu, pula melihat 2 batang pedang dan kipas yang diletakkan di atas meja, mereka tidak berani banyak cakap dan melayani mereka. Diam-diam seorang pelayan memberitahu kepada kepala tukang pukul yang berada di dalam. 2 orang tukang pukul yang berpakaian biasa, dan dengan sikap biasa pula, keluar dari dalam dan berjalan lewat dekat meja Kuilun dan Suat Hong. Kedua orang tidak peduli dan berpura-pura tidak melihat. Juga Suat Hong melanjutkan makan sambil kadang-kadang tersenyum geli menyaksikan betapa temannya itu makan dengan lahapnya. Dia belum menghabiskan setengah mangkok, Kuilun sudah menyapu bersih 5 mangkok. Ketika 2 orang itu lewat, Suat Hong hanya melirik sebentar dan mengerahkan ilmu sehingga telinganya terbuka dan dapat menangkap dengan ketajaman luar biasa ke arah kedua orang itu yang masih berjalan-jalan di ruangan itu, seolah-olah sedang memeriksa dan kadang-kadang membenarkan letak kursi dan meja yang kosong. Aku tidak mengenal mereka, terdengar yang kurus pucat berkata. Tapi gadis itu hebat. Kata orang kedua yang pendek dan berperut gendut. Kalau dia bisa didapatkan, tentu Loya, Tuan Tu, akan memberi banyak hadiah kepada kita. Hus, apa kau mau menyaingi pekerjaan Tian Cikui, setan berjari besi? Ah, siapa tahu, dengan cara halus bisa mendapatkan dia. Tapi pemuda itu kelihatan jantan. Takut apa? Orang kasar seperti itu. Tapi jangan memancing keributan, Lote, kita nanti tentu dimarahi Loya. Aku tidak bodoh, mari kita pergunakan cara halus. Lihat, mereka telah selesai makan. Raksasa itu makannya melebihi babi.
Suat Hong yang sedang minum hampir tersedak karena geli hatinya mendengar temannya yang gembul itu dimaki seperti babi. Akan tetapi Kui Lun agaknya tidak mempedulikan sesuatu dan tidak melakukan penyelidikan seperti Suat Hong, tidak mendengar makian itu dan mengelus-elus perutnya yang kenyang. Dia kelihatan puas sekali telah dapat makan minum secukupnya di dalam restoran itu. Pada saat itu dua orang tukang pukul tadi sudah menghampiri mereka. Yang kurus pucat sudah menjura sambil berkata, "Kami mewakili Chi Wangwei pemilik restoran ini menghaturkan selamat datang kepada Jiwi." Sebelum Kui Lun yang terheran-heran menjawab, si gendut pendek sudah menyambung sambil menyeringai dalam usahanya untuk tersenyum ramah. "Tentu Jiwi datang dari jauh dan lelah. Majikan kami juga memiliki hotel yang paling besar, paling bersih dan paling baik di kota ini, letaknya di sebelah kiri rumah makan ini. Jiwi akan dapat mengasuh dengan enak di hotel kami dan kalau loya kami mendengar bahwa Jiwi adalah tamu dari jauh, tentu biayanya akan diberi potongan separuhnya." Kui Lun sudah mengerutkan alisnya, mukanya merah dan dia seakan-akan memperoleh kesempatan mulai beraksi. "Kalian berani mengganggu kami yang sedang makan?" Mendadak kakinya tertendang ujung kaki Suat Hong dan ketika dia memandang, dia melihat isyarat dalam sinar mata gadis itu, maka dia hanya mengerutkan alis dan tidak melanjutkan kata-katanya. Suat Hong sendiri segera berkata kepada dua orang itu dengan suara ramah dan sikap manis, "Kalian sungguh ramah, tentu majikan kalian adalah seorang yang mengenal pribudi. Baik, kami memang hendak bermalam barang 2 hari di kota ini. Akan tetapi melihat keramahan kalian, aku ingin bertemu dengan majikan kalian untuk menghaturkan terima kasih." Dua orang itu saling pandang. "Marilah kami antarkan Nona dan Tuan agar memperoleh kamar yang paling baik di hotel, kemudian kami akan melapor kepada majikan kami." "Tidak usah repot-repot," Suat Hong berkata cepat. "Temanku ini masih hendak melanjutkan makan minum. Hei, pelayan tambah araknya. Biarlah saya yang menemui majikan kalian dan memilih kamar di hotel sebelah. Kami sudah mendengar tentang kebaikan hati majikan kalian dari pembesar-pembesar di kota ini, dan kami memang ingin minta pekerjaan. Aku ingin bekerja apa saja yang pantas dan temanku itu. Dia tentu bisa menjadi seorang penjaga keselamatan." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati kedua orang itu. Sudah terbayang di depan mata betapa mereka akan menerima pujian berikut hadiah dari Chi Wangwei. Seorang nona begini cantik jelita seperti bidadari, tanpa susah payah datang sendiri ke depan mulut, tinggal membuka mulut dan mencaplok saja. Chi Wangwei tentu senang sekali, bukan untuk hartawan itu sendiri yang kesenangannya bukan memeluk wanita cantik, melainkan untuk menyenang hati para pembesar setempat. Chi Wangwei sendiri kesenangannya hanya satu, yaitu uang dan kedudukan. "Bagus sekali kalau begitu, Nona." Kebetulan pada saat ini Chi Wangwei sedang menjamu pembesar yang paling terhormat di kota ini. Mereka sedang berpesta di ruangan belakang hotel kami. "Mari kami antar Nona ke sana." "Tidak usah, kalian di sini saja melayani temanku." Sambil berkata demikian Suat Hong sudah bangkit berdiri dan cepat laksana kilat kedua tangannya bergerak seperti seorang wanita yang menepuk-nepuk pundak kedua orang itu dengan ramahnya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati kedua orang tukang pukul itu ketika tiba-tiba tubuh mereka menjadi lemas dan kaki tangan mereka tak dapat digerakkan lagi. "Haha, duduklah kalian, mari temani aku minum arak." Kui Lun yang dapat melihat gerakan temannya itu cepat bangkit berdiri, kakinya bergerak dan kedua lutut mereka telah terkena tendangan ujung sepatunya sehingga terlepas sambungannya. Sambil tersenyum Kui Lun sudah mendudukkan mereka di atas bangku di kanan kirinya. Para tamu hanya melihat 4 orang itu seperti beramah tamah, maka mereka tidak tertarik lagi, hanya tertarik kepada Suat Hong yang memang sejak tadi telah menjadi perhatian pandang mata para tamu pria yang berada di dalam restoran. Mereka menahan napas melihat darah cantik jelita itu dengan langkah gontai meninggalkan restoran, membawa 2 batang pedang dan sebuah kipas. "Aku pinjam dulu ini," kata Suat Hong tadi kepada Kui Lun yang hanya memandang dengan terheran-heran melihat kedua senjatanya dibawa pergi oleh Suat Hong. "Agar kau tidak kesalahan membunuh orang," kata pula Suat Hong dan Kui Lun tersenyum. Kiranya gadis itu tidak ingin melihat dia membunuh orang, maka sengaja membawa pergi kedua senjatanya. Di dalam hatinya dia mentertawakan Suat Hong. Apakah tanpa kedua senjata itu kaki dan tanganku tidak mampu membunuh orang? Pula, apakah dia seekor harimau yang haus darah? Biarlah, pikirnya. Gadis itu masih belum percaya kepadanya, dan dia akan memperlihatkan kelihayannya tanpa bantuan senjata.
Sambil tertawa-tawa kepada dua orang tukang pukul yang duduk seperti boneka dan tak mampu bergerak itu, Kui Lun melanjutkan minum arak. Karena hawa mulai panas disebabkan oleh hawa arak, pemuda perkasa ini melepaskan kancing bajunya sehingga tampak rambut halus di tengah dadanya yang bidang dan kokoh kuat itu. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri meja Kui Lun. Pelayan ini tadi melihat ketidakwajaran pada kedua tukang pukul yang duduk berhadapan dengan pemuda itu. Mengapa mereka tidak bergerak-gerak dan duduk dengan lemas, dan ketika dia bertemu pandang, tukang pukul yang gendut pendek itu mengejapkan mata kepadanya sedangkan dari kedua mata tukang pukul kurus pucat itu keluar 2 titik air mata. Maka dia cepat menghampiri dan melihat dari dekat. "Mau apa kau? Pergi!" Kui Lun membentak dan pelayan itu kaget sekali, lalu lari pergi masuk ke dalam untuk melaporkan keanehan itu kepada kepala tukang pukul yang lain. Kui Lun bukanlah seorang yang bodoh. Dan maklum bahwa pelayan itu telah melihat keadaan dan tentu akan melapor ke dalam. Maka dia memandang ke sekeliling dan mencari akal. Ketika dia melihat segulung tambang yang besar dan kuat, timbullah akalnya. Dia bangkit berdiri, melangkah lebar ke dekat meja pengurus, menyambar gulungan tambang itu dan berkata dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu yang duduk di ruangan restoran itu, "Semua orang yang berada di dalam restoran ini harap lekas pergi. Restoran ini akan ambruk." Kemudian sekali melompat tubuhnya telah berada di luar restoran. Diikatkan ujung tambang ke pilar di depan, pilar yang ikut menyangga atap, kemudian dia membawa ujung tambang yang lain ke jalan depan restoran. Dengan memegang ujung tambang, mulailah pemuda raksasa ini menarik tambang, melalui atas pundak kanannya yang menonjolkan otot besar yang amat kuatnya. Tambang besar itu menegang, kemudian terdengar suara berkerotok. Orang-orang sudah mulai lari keluar rumah makan itu dan mereka ada yang ketawa-tawa geli menyaksikan pemuda itu menarik tambang. Tentu pemuda itu sudah mabok, pikir mereka. Mana mungkin merobohkan bangunan yang besar itu dengan cara demikian? Menarik tambang yang diikatkan pada pilar yang demikian besar dan kuatnya. Kalau tidak mabok tentu sudah gila. Memang membutuhkan tenaga gajah untuk dapat menumbangkan pilar yang sedemikian kokohnya. Kui Lun mengerahkan tenaga, matanya terbelalak, dahinya penuh keringat dan mulutnya mengeluarkan gerengan yang langsung keluar dari dalam pusarnya, seluruh tubuhnya menarik tambang dengan pemusatan perhatian dan tenaga. Krak! Pilar yang kokoh kuat itu patah tengahnya. Orang-orang berteriak kaget dan mulai berlari-lari ketakutan. Terdengar bunyi hiruk-pikuk ketika akhirnya, atap rumah makan itu runtuh ke bawah dan menyusul debu mengebul tinggi dibarengi teriakan-teriakan mengerikan dari dalam di mana masih banyak pekerja restoran itu yang teruruk. Di antara suara hiruk-pikuk ini terdengar suara ketawa dari Kui Lun yang masih memegang tamban besar itu di kedua tangannya. Tali besar itu sudah terlepas dari pilar dan kini menjadi senjata di kedua lengan yang dilingkari otot itu. Tempat itu menjadi sunyi dan biarpun banyak sekali penduduk kota yang berlari-larian datang, mereka hanya menonton dari jauh saja, tidak ada yang berani mendekati restoran yang sudah runtuh itu. Belasan orang tukang pukul datang berlarian, dari belakang restoran yang roboh dan dari rumah judi yang berada di sebelah kanan restoran. Itu orangnya. Seorang pelayan restoran yang berhasil menyelamatkan diri menuding ke arah Kui Lun. Tangkap penjahat. Serbu. Bunuh. 15 orang tukang pukul dengan bermacam senjata di tangan mereka, berlari-lari datang menyerbu dan mengurung Kui Lun. Pemuda ini masih tersenyum lebar, tali tambang tadi masih melingkar-lingkar di kedua lengan, kedua kakinya terpentang lebar dan sikapnya gagah sekali, membuat 15 orang tukang pukul itu merasa gentar dan ragu-ragu untuk mendahului maju menyerang. Seorang yang telah meruntuhkan sebuah bangunan seperti restoran itu, sudah jelas memiliki tenaga gajah. Apalagi melihat sikap yang demikian gagah. Hahaha, hayo majulah. Mengapa ragu-ragu? Hayo keroyoklah aku. Memang aku datang untuk membasmi komplotan yang merajalela di Leng Xiaobun. Kalian ini anak buah si keparat Ciu Bojin, bukan? Mana itu hartawan Ciu Jahanam, si penculik gadis orang? Suruh dia keluar, dia kuhancurkan kepalanya. Serbu. Kepala tukang pukul, seorang Shimha yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi dan menjadi tangan kanan Ci Wangwei, berseru setelah diam-diam dia mengutus seorang anak buahnya untuk melaporkan kepada Ci Wangwei di hotel, dan seorang anak buah lagi disuruh minta bala bantuan di markas keamanan. 13 orang tukang pukul, dipimpin oleh Ma Xiu menyerbu dengan senjata mereka. Akan tetapi,
Kuilun tertawa bergelak dan begitu kedua lengannya bergerak, tali besar yang panjang menyambar dan menjadi gulungan sinar yang besar panjang. Setiap senjata pengeroyok yang terbentur tali itu terlepas dari pegangan pemiliknya sehingga terdengarlah teriakan-teriakan kaget karena dalam segebrakan saja, 5 orang tukang pukul kehilangan senjata mereka dan 2 orang lagi terpelanting roboh dan tak dapat bangun kembali karena tulang punggung dan tulang iga mereka patah oleh hantaman tambang. Mahasio menjadi marah sekali dan dengan nekat dia bersama sisa anak buahnya menyerbu dan menghujankan senjata mereka kepada Kuilun. Namun pemuda Pulau Kura-Kura ini sambil tertawa melakukan perlawanan seenaknya. Teringat dia oleh perbuatan Swat Hong yang menyingkirkan pedang dan kipasnya, karena andai kata dia menggunakan 2 senjata itu, agaknya sekarang semua tukang pukul sudah roboh kehilangan nyawa mereka. Dan dia tahu bahwa biang keladi semua kejahatan adalah orang Shichiu. Adapun para tukang pukul ini hanya orang-orang yang mencari nafkah mengandalkan ilmu silat mereka. Biarpun cara mencari nafkah dengan menjadi tukang pukul adalah perbuatan sesat yang menimbulkan kekejaman, namun andai kata tidak ada hartawan Ciu yang menjadi sumber maksiat, agaknya mereka tidak akan berani mengacaukan sebuah kota besar seperti Lengxiabun. Diam-diam dia membenarkan tindakan Swat Hong dan teringat dia akan nasihat suhunya bahwa di dalam perantauannya, dia tidak boleh sembarangan membunuh orang. Sementara itu, di dalam hotel juga terjadi keributan hebat. Dengan 2 batang pedang tergantung di punggung dan kipas gagang perak di tangan, Swat Hong memasuki hotel besar di sebelah kiri restoran. Gedung yang lebih megah dan besar daripada restoran itu. Dengan sikap tenang dia berjalan menaiki anak tangga di depan hotel. Beberapa orang pelayan segera menyambutnya dengan wajah berseri. Biarpun darah ini membawa pedang di punggung namun kecantikannya yang luar biasa menyenangkan hati para pelayan. "Apakah Nona mencari kamar?" tanya seorang pelayan dengan senyum manis. "Bukan mencari kamar, akan tetapi aku mencari Ci Wangwei," jawab Swat Hong tanpa memperdulikan senyum itu. Wajah para pelayan itu berubah dan pandang mata mereka membayangkan kecurigaan, "Tidak semudah itu mencari Loya, Nona." "Pula, kami tidak tahu di mana adanya Ci Wangwei sekarang ini," kata seorang di antara mereka dengan suara hati-hati. "Ai, kalian tidak perlu membohong lagi. Aku mengenal Ci Wangwei dan kedatanganku adalah atas undangannya. Aku tahu bahwa dia sedang menjamu kepala daerah di ruangan belakang hotel ini, bukan? Kalau kalian tidak membawaku menemuinya sekarang juga, bukan hanya dia akan marah kepada kalian, akan tetapi aku pun akan kehabisan sabar." Mendengar ini, para pelayan itu saling pandang, lalu seorang di antara mereka memanggil tukang pukul. 2 orang tukang pukul datang berlari. Mereka adalah bekas-bekas perampok yang tentu saja dapat menduga bahwa wanita ini tentulah seorang Kang Ou, maka mereka segera memberi hormat dan bertanya, "Ada urusan apakah Li Hiap hendak bertemu dengan Ci Wangwei?" Swat Hong memandang tajam dan mengambil sikap marah. Pangkat kalian di sini apa sih berani bertanya-tanya urusan antara aku dan Ci Wangwei? Lekas bawa aku menemuinya." Tapi, Loya sedang menjamu Taijin, tidak boleh diganggu." "Siapa mau mengganggu? Aku justru datang memenuhi panggilannya untuk meramaikan pesta. Kalau dia marah, biar aku yang tanggung jawab, akan tetapi kalau kalian berani menolak aku, dia akan marah kepada kalian." 2 orang tukang pukul itu saling pandang, kemudian mereka berkata, "Baiklah mari kami antarkan Li Hiap ke dalam." Mereka telah mengambil keputusan dengan isyarat mata untuk mengawal dan menjaga wanita cantik ini. Kalau wanita ini mempunyai niat buruk, masih belum terlambat untuk merobohkannya. Siapa tahu, melihat kecantikannya yang luar biasa, sangat boleh jadi kalau dia ini adalah seorang yang dikenal oleh Ci Wangwei dan benar-benar dipesan datang untuk menghibur pembesar. Dengan langkah tenang sambil mengipasi lehernya dengan kipas gagang perak, Swat Hong diiringkan 2 orang tukang pukul itu melalui gang yang berliku-liku, melalui kamar-kamar di mana terdapat wanita-wanita cantik yang rata-rata wajah layu dan bermata sayu, ada yang duduk sendiri, ada pula yang sedang berduaan dengan seorang tamu pria karena terdengar suara ketawa laki-laki di dalam kamar itu. Kemudian tibalah mereka di ruangan belakang yang luas dan terjaga oleh belasan orang prajurit pengawal yang bercampur dengan para tukang pukul. Ketika mereka bertiga muncul, tentu saja para penjaga dan pengawal itu memandang Swat Hong dengan penuh perhatian. 2 orang tukang pukul itu agaknya bangga dapat mengawal nona cantik jelita ini, maka sambil mengacungkan ibu jari, mereka berkata, "Barang baru. Pesanan khusus." Maka tertawa-tawalah para pengawal dan tukang pukul itu memasuki pintu besar yang menembus ke dalam ruangan.
Karena mereka yang duduk mengitari meja besar terdiri dari belasan orang berpakaian serba indah dan masing-masing dilayani dan dirubung wanita-wanita muda dan cantik, Swat Hong tidak mau bertindak sembrono. Dia tidak tahu siapa Chi Wangwei dan yang mana pula kepala daerah, maka dia menanti dan membiarkan dua orang tukang pukul itu melapor. Akan tetapi sebelum kedua orang yang sudah menjura penuh hormat itu sempat membuka mulut, seorang yang berpakaian serba biru, berusia 50 tahun, bertubuh tinggi kurus dan matanya besar sebelah, telah bangkit berdiri dan membentak, "Hai! Mengapa kalian lancang?" Dia tidak melanjutkan ucapannya karena matanya telah dapat melihat Swat Hong dan kini dia memandang heran. Swat Hong sudah melangkah ke dalam, mendekati meja lalu bertanya kepada laki-laki berpakaian biru itu, "Apakah aku berhadapan dengan Chi Wangwei?" Laki-laki itu memang benar Chiu Bo Jin. Dia merasa curiga sekali, akan tetapi karena dia mengandalkan ilmu kepandaiannya sendiri, pula dia berada di tempatnya sendiri yang terjaga oleh para anak buahnya, bahkan di situ terdapat pula pasukan pengawal Gutaijin, maka sambil tersenyum lebar dia melangkah maju dan berkata, "Benar, aku adalah orang Shiciu yang kau cari. Nona siapakah dan?" "Hei Yit." Dia cepat mengelak ke kiri ketika melihat nona cantik itu sudah menerjang maju, menggunakan tangan kirinya mencengkeram ke arah pundaknya. Gerakan Chi Wangwei cukup cekatan dan memang dia telah memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan seorang dara perkasa yang luar biasa lihainya, maka baru saja dia mengelak, tahu-tahu ujung gagang kipas terbuat dari perak itu telah menotok jalan darah di punggungnya dan dia terpelanting roboh dengan tubuh lemas. Peristiwa ini terjadi sedemikian cepatnya sehingga tidak terduga sama sekali, maka terjadilah keributan hebat. Seorang yang tubuhnya gendut dan mukanya merah sekali, agaknya sudah mabok, bangkit berdiri dengan tiba-tiba sehingga dua orang pelacur cantik yang tadinya duduk di atas kedua pahanya terpelanting jatuh sambil menjerit. Orang ini berpakaian mewah dan sikapnya agung-agungan, sambil berdiri dia berseru, "Hai, pengawal! Tangkap pengacau!" Pintu depan terbuka dan para pengawal serta tukang pukul berlompatan masuk. Swat Hong girang sekali karena dia dapat menduga bahwa si gendut itulah tentu yang menjadi kepala daerah, orang Shigu yang diperalat oleh Chi Wangwei. Maka dia sudah meloncat ke dekat orang itu, mencabut pedangnya dan menempelkan pedang telanjang di leher Gutaijin sambil menghardik, "Gutaijin, cepat kau menyuruh mundur semua orangmu. Kalau tidak, pedang ini akan menyembelih lehermu." Swat Hong menahan geli hatinya melihat tubuh yang gendut itu menggigil semua dan dia menahan jijiknya karena terpaksa menggunakan tangan kanan mencengkeram leher baju. Apalagi ketika melihat betapa lantai di bawah pembesar gendut ini tiba-tiba menjadi basah, tersiram air yang membasahi celana, dia makin jijik. Ingin dia membacokkan pedangnya saja agar manusia tiada guna ini tewas seketika kalau saja dia tidak teringat bahwa jalan satu-satunya untuk membantu Kuilun membereskan urusannya hanyalah menangkap pembesar ini hidup-hidup. Biarpun manusia gendut ini tidak ada gunanya, akan tetapi manusia yang bagaimanapun pengecut dan lemahnya, sekali menduduki pangkat besar, menjadi seorang yang sewenang-wenang dan jahat. Makin pengecut dan makin rendah watak orang itu makin celakalah kalau dia memperoleh kedudukan tinggi. Karena kerendahan akalnya akan membuat dia makin jahat, mempergunakan kekuasaannya yang kebetulan melindunginya. Ampun. Gitaijin dengan sukar sekali mengeluarkan suara. Mendengar betapa lehernya akan disembelih, apalagi disembelih perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit, membayangkan betapa lehernya akan terasa perih dan nyeri, berlepotan darah, betapa dia akan mati dan meninggalkan semua kemewahan dan kesenangan hidupnya, hampir dia pingsan. "Suruh mereka mundur." Kembali Swat Hong membentak dan tangan kirinya mencengkeram tengkuk. "Oh!" Pembesar itu menjerit, mengira tengkuknya disembelih, padahal hanyalah jari-jari saja yang mencengkeramnya. "Hei, mundur kalian! Tolol semua! Mundur kataku, dan jangan membantah. Li Hiap." Para pengawal menjadi bingung dan dengan muka pucat dan mata terbelalak lebar mereka mundur sambil memandang penuh kesiapsiagaan. Pada saat itu, seorang tukang pukul telah berhasil membebaskan totokan Chi Wangwei dan kini hartawan itu dengan marahnya berteriak kepada tukang pukulnya, "Cepat serbu iblis betina itu." Swat Hong kembali mencengkeram tengkuk Gutaijin. "Suruh jahanam Ciu itu menyerah." "Oh, Chi Wangwei, jangan melawan." Chi Wangwei yang melihat betapa kepala daerah itu telah ditangkap, sejenak menjadi bingung sekali.
Akan tetapi tentu saja dia tidak sudi menyerah dan pada saat itu terdengar suara hiruk-pikuk di sebelah luar hotel. Tahulah Swat Hong bahwa Kuilun tentu telah turun tangan pula mulai bereaksi, maka dia berkata, "Orang Shichiu, kejahatanmu berakhir di hari ini juga." Selagi Ci Wangwei kebingungan, tiba-tiba datang seorang tukang pukulnya dari luar dan berteriak-teriak, "Celaka! Loya! Ada orang merobohkan restoran kita." Akan tetapi orang ini terbelalak memandang ke dalam dengan muka pucat. Dia melihat kepala daerah berada dalam cengkeraman wanita cantik itu dan melihat Ci Wangwei berdiri bingung. Mendengar ini, Ci Wangwei menjadi kaget dan mengira bahwa tentu banyak musuh yang datang menyerbunya. Dia tidak mau mempedulikan Gu Taijin lagi. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik baginya adalah berada di luar dan berusaha mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghadapi para penyerbu. Keselamatan Gu Taijin tentu saja tidak dipedulikannya lagi. Maka tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu berlari hendak keluar dari ruangan besar itu. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.